Hilarius Labaduli Making atau yang akrab disapa Duli Making tampil luar biasa di ETMC 2025 kemarin ya, dan sukses membawa timnya berada di peringkat kedua, posisi kedua, serta lolos ke seri nasional Liga 4. Nah, penampilan yang impresif ini bahkan membuat klub besar Persija Jakarta dengan elit pro akademinya tertarik dan mengirimkan surat kontrak kepadanya. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Pak Gucek Making ya, dari Ketua Askap PSSI Kabupaten Lembata yang sudah bersama Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat pagi Pak Gucek, salam olahraga. Ya, selamat pagi Abang. Salam olahraga juga Pak. Ya, ini kabar terkait dengan Ari ini yang di kontrak begitu oleh elit pro akademi Persija Jakarta ini, bagaimana ceritanya Pak Gucek? Oh iya Bang, untuk Ari tentunya berdasarkan performanya, penampilannya selama di ETMC ya, dari babak penyisihan sampai final, performanya sangat baik sehingga dia dipercayakan penuh oleh pelatih sebagai pemain inti dengan usianya yang sangat muda. Dia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam setiap permainan sebagai seorang penyerang sayap yang cukup merepotkan barisan pertahanan lawan sehingga bisa membuat pemandu bakat dari tim-tim besar termasuk Persija untuk bisa melihat potensinya untuk bisa direkrut. Baik, ini adalah faktor-faktor utama ya yang menjadi alasan kenapa Ari ini dilirik begitu ya? Iya Pak, tentunya dia menunjukkan kualitas diri, kemampuan yang baik dalam setiap permainan sehingga memberikan dampak besar bagi tim Persebaya sampai di final. Baik, bagaimana peran dari Persebaya Lembata sendiri, kemudian juga dari Askap sendiri dalam mendukung perkembangan bakat pemain-pemain muda seperti Ari ini, Pak Gucek? Ya, kalau peran Askap maupun Persebaya dalam mendukung pemain muda tentunya sudah kita bangun dalam setiap program-program pembinaan pemain muda di daerah di setiap tahun dengan kompetisi-kompetisi rutin berjenjang usia muda dan program pembinaan melalui klub maupun SSB secara rutin, Pak. Dan progres ini terlihat ya dengan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Persebaya begitu Pak Gucek ya? Iya, betul. Nah, seperti apa prosesnya dari Ari ini hingga akhirnya Persija Jakarta ini tertarik dan mengirimkan surat kontrak begitu Pak Gucek? Ya, dalam perhelatan Liga 4 NTT ini ada banyak pemandu bakat ya, baik dari PSSI Pusat maupun dari klub-klub Liga 1 atau Liga 2, sehingga dalam pantauan mereka sudah pasti dapat melihat performa semua tim dan terutama tim yang bisa mencapai final seperti Persebaya dan memang prosesnya ada di situ. Kalau tidak mencapai final kemungkinan pasti tidak dilirik. Ya. Oke, jadi apalagi sampai di peringkat kedua begitu ya, ini menjadi alasan juga akhirnya dilirik begitu ya. Dan Ari sudah memberikan keputusannya terkait dengan kontrak dari Persija ini? Keputusan Ari saya kira sudah kita pantau di media ya, sudah dirilis resmi juga dari Persija sehingga sudah pasti keputusan dia dan keluarganya untuk menerima kontrak dari Persija. Apalagi ini peluang emas ya untuk kemajuan dari prestasi untuk Ari juga nih ya. Iya Bang. Nah, jika bergabung dengan Persija nih Pak Gucek, menurut Anda apa tantangan terbesar yang akan dihadapi Ari di kompetisi Elite Pro Academy nanti? Tantangan terbesar itu adalah mungkin persaingan merebut posisi dalam tim. Dalam hal ini menit bermain. Karena ini tim besar, ini tim Persija ini, sehingga banyak persaingan dan ini harus dia tunjukkan
dengan bekerja keras. Jika ingin sukses ya, ini tim Liga 1 Indonesia seperti Persija ini banyak sekali persaingan di dalamnya. Oke, jadi dia harus berpikiran positif dan sudut pandangnya juga ini harus positif ya untuk kemajuan bakatnya ya. Ya. Baik, Pak Gucek, bagaimana dampak keberhasilan dari ARI bagi perkembangan sepak bola Lembata dan juga NTT secara umum? Ya, kalau dampak tentunya bagi perkembangan sepak bola Lembata sudah menjadi lebih maju ya. Ini suatu kemajuan besar dan berhasil dalam pembinaan pemain muda kami yang sudah pasti akan berimbas pada kemauan dan motivasi anak-anak lainnya untuk mengikuti jejak ARI. Ya, untuk NTT ya, ARI sudah tercatat sebagai penggawa Popnas NTT sebelumnya di Palembang, sehingga ada keberhasilan juga bagi kemajuan sepak bola NTT, Bang. Baik. Dan selain ARI ini, apakah ada pemain-pemain lain juga nih yang dilirik atau mungkin sudah ada juga? Oh ya, kalau sebelumnya ya itu ada pemain muda lainnya di Lembata yang punya potensi, yang ya umurnya sedikit lebih muda dari Ari pada kompetisi Suratin Cup sebelumnya di NTT juga, dan tembus sampai ke seri nasional itu tahun 2024 akhir tahun kemarin. Itu ada 2 pemain yang dilirik oleh Persita Tangerang, Pak. Baik. Terkait dengan hal ini, langkah-langkah apa lagi nih ke depannya yang akan dilakukan oleh ASKAP PSSI Lembata untuk memajukan perkembangan bakat para pemain muda begitu, Pak Gucek? Untuk langkah ASKAP untuk memajukan pemain muda ini tentunya kami perbanyak kompetisi-kompetisi di daerah kami di tingkat usia muda secara berjenjang dan secara rutin. Dan selalu mengawal proses pembinaan di klub-klub dan sebagai anggota ASKAP, dan ya bila perlu kita memberikan fasilitas latihan yang secukupnya. Baik. Nanti Oktober juga ada El Tarim World Cup di ND. Di ND ya, betul. Nanti sudah sejauh ini sudah ada persiapan, Pak Gucek? Ya, kalau untuk di ND setelah kami kembali dari mengikuti seri nasional, kami langsung persiapan. Oke, baik. Mungkin saya bisa ingin cari tahu juga informasi kabar terkait dengan pengunduran pelatih itu seperti apa, Pak Gucek? Oh, itu memang banyak polemik ya, di pasca kami gagal di final kemarin, ya. Sehingga banyak polemik yang terjadi di daerah, banyak kritikan dari masyarakat, ada yang baik, ada yang tidak baik, sehingga memang pelatih merasa tertekan sehingga ya harus sampai menerima semua yang ada dengan segala konsekuensinya dan mencari jalan yang terbaik. Akhirnya beliau harus mundur. Oke, jadi ini memang keputusan dari pelatih sendiri ya untuk mencegah konflik yang terjadi di Persebata ya? Iya, benar-benar dari keputusannya sendiri. Oke, baik. Dan nanti ke depan Persebata akan kembali mencari pelatih baru, sudah ada pandangan? Ya, tentunya kami akan mencari pelatih yang punya kualitas dan kemampuan, punya lisensi yang sesuai untuk bisa mengganti pelatih yang lama. Targetnya untuk di Oktober nanti apa nih setelah kemarin runner up? Targetnya harus juara, Pak. Harus juara ya? Kita sudah final dan dengan potensi pemain yang ada, targetnya sudah harus juara. Oke, baik. Ini yakin ya, apalagi pemainnya semakin berkualitas ya di Lembata ya? Iya, yakin, Bang. Oke, baik. Apa harapan dan pesan Anda, Pak Gucek? Silakan. Oh ya, harapan saya berharap tentunya kepada Ari ya, bisa mencapai sukses yang besar, membanggakan orang tua, keluarga,
Persebata, ASKA, pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan seluruh masyarakat Lembata. Pesan saya selalu bekerja keras, berlatih, mengikuti proses yang baik ya, punya attitude yang baik dan selalu rendah hati. Jangan cepat merasa besar, buktikan bahwa kamu bisa hebat lah meraih prestasi setingginya. Oke. Kalau dengan polemik terkait dengan pelatih dan juga untuk Persebaya Lembata sendiri nih, apa harapan dan pesannya Pak Gucek, silakan. Terkait dengan polemik dengan pelatih, ya harapannya dari kami tentunya kepada seluruh tim maupun seluruh masyarakat Lembata untuk tetap tenang, dan ini sebuah keputusan yang bijak yang diambil oleh seorang pelatih, sehingga ini menjadi bahan evaluasi kami, di internal ASKAP, sehingga bagaimana kami bisa mencari pelatih berikutnya yang benar-benar punya kemampuan, dan tentunya tujuan kami adalah bisa meraih prestasi, menjadi juara nanti di Kabupaten ND, sehingga bisa menjawab kerinduan dari masyarakat kami untuk Persebaya bisa juara. Iya, biar tidak langganan jadi runner up terus begitu ya Pak Gocek ya? Iya, benar Bang. Baik, Pak Gocek, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Sukses untuk Persebaya Lembata ke depannya. Siap, terima kasih Bang. Iya, terima kasih juga. Selamat pagi, salam olahraga. Iya, selamat pagi, salam olahraga.